حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Al-Fattah dari kata fataha artinya pembuka. Pembuka ya. Bisa juga berarti hakama, pemutus. Jadi misalnya ada Allah maftah baini wa baina qaumi. Ya Allah, putuslah antara aku dan kaumku. Bisa juga Allah maftah alaina, Allah bukalah atas kami. Dalam surat Al-Fath misalnya inna fatahna laka fathan mubina. Nah, fatah di situ lain lagi artinya. Fatah di situ artinya kami membuka kemenangan. Jadi Al-Fath itu bisa artinya kemenangan, bisa artinya pembukaan, bisa artinya pemutusan. Nah, Al-Fath ini kalau dalam surat An-Nasr ya, idza jaa Rasulullah wal fath. Al-Fath di situ diartikan sebagai kemenangan. Apabila telah datang bantuan Allah dan kemenangan, ya, maka bertasbihlah dan minta ampunlah. Nah, teman-teman yang bukan Allah, maka apa makna Al-Fath? Allah yang maha memberi kelapangan, kemenangan, Allah yang membuka sesuatu yang tertutup, membuka pikiran anak supaya cerdas, membuka hati yang keras, yang tertutup supaya tersentuh mengenal Allah Ta'ala, membuka hati yang tadi benci, bisa memaafkan, itu bisa dengan Al-Fattah. Ya, maka orang-orang yang dalam hatinya ada sesuatu yang tertutup, kok saya nggak bisa memaafkan ya? Coba zikir, ya Fattah, ya Fattah. Allah akan bukakan insya Allah. Jadi kadang-kadang Allah itu membukakan, itu cuma ke masalah yang zahir. Maka rezekinya terbuka, rezekinya lancar, semua persoalan yang zahir-zahir itu Allah buka. Ada yang dibukakan akalnya, maka dia cerdas, brilian. Jangan senang dulu yang sudah cerdas. Kita butuh yang dibukakan kolbu, karena di kolbu lah turun hidayah Allah. Orang kalau sudah dibuka kolbunya, dia akan bisa menikmati asma-asma Allah. Dia akan bisa menikmati kajian-kajian. Maka semoga teman-teman yang join ini, yang mendengarkan ini, saya termasuk orang-orang yang dibukakan, setelah dibukakan kolbunya. Dan beruntung jika satu saat kita bertemu dengan wali Allah Al-Ghaus, kita dibukakan ruh kita, rahasia-rahasia ruhnya. Amin ya rabbal alamin. Ini zaman sudah begini, maka ilmu-ilmu yang tadi sangat mahal, teman-teman. Ya, semoga kita Allah mudahkan. Ya, ini sudah ya, kitab-kitab pun sudah kaku, susah dipahami oleh banyak orang. Ya. Maka orang-orang yang dapat nur al-fattah bisa jadi terang pikirannya, terang rezekinya, bisa terang kolbunya, bisa terang ruhnya. Tergantung kita yang mana. Sekarang kita masuk kepada nama Allah Al-Alim, itu mubalaghah, menunjukkan lebih, maha tahu. Allah itu maha tahu, tahunya tidak perlu diberitahu. Maka teman-teman, doa itu jangan ngasih tahu Allah. Doa itu curhat aja. Jangan kasih tahu Allah. Allah sudah tahu sebelum kita doa. Ya. Terus ketika ada masalah, terus kita ngadu kepada Allah, adabnya apa? Ya kayak kita hamba ngadu kepada Tuhan kita yang sejati, Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, teman-teman yang bukan Allah, Allah yang maha tahu tanpa perlu diberitahu. Ini beda ilmu kita dengan ilmu Allah. Kita tahu karena diberitahu, ada asbabnya. Bisa mendengar, maka pengetahuannya pengetahuan zahir. Bisa melihat, bisa menyentuh, bisa berpikir. Nah, berpikir masuk ke bab akli, pengetahuan akliyah. Semakin naik nih, semakin mulia dia di dunianya. Kalau orang yang sudah sampai ke pengetahuan akal, dia mampu mengolah akalnya, maka dia akan terlihat cerdas, dan maka kita lihat mereka
mengisi mimbar-mimbar kita, mengisi kampus-kampus sekolah kita, itu orang-orang yang sudah Allah angkat kemampuannya mengetahui dengan akal. Ada orang yang pengetahuannya berdasarkan eksperimen. Dia coba, terus muncul hasil. Coba muncul hasil. Dari percobaannya, maka dia buat kesimpulan, lalu dia ciptakan satu karya. Itulah orang-orang baik di dunia peradaban, kendaraan yang canggih seperti hari ini, itu levelnya ketiga itu. Ya, termasuk dokter, termasuk ya, insinyur-insinyur, ya, teknisi-teknisi, ilmuwan-ilmuwan. Tapi ada yang keempat, orang yang ilmunya bukan yang 1, 2, 3 itu, bukan dengan fisik, bukan dengan akal, bukan dengan percobaan zahir, tapi dia dengan semua yang tadi digabungkan plus yang batin. Nah, maka mereka ini itu adalah agen-agen Allah di bumi, dengan mereka lah makhluk bisa kenal kepada Allah. Ilmunya itu jatuh ke kolbu, ke ruhnya. Maka mereka ilmunya ini betul diberitahu, tapi yang beritahu bukan fisik, yang beritahu bukan akal, yang beritahu bukan alat-alat canggih, tapi yang beritahu adalah Sang Maha Tahu, Allah SWT. Maka orang-orang yang seperti ini, al-alim ini, inilah tingkatan kemuliaannya. Jadi seberapa mulia ulama yang antum jadikan guru, itu tergantung tingkatan sumber ilmunya dari mana. Di mana sumber ilmunya, setinggi apa sumber ilmunya, setinggi itulah makomat dia di sisi Allah. Jika ilmu dia levelnya baru empirik, ya segitu aja, rendah. Ya kira-kira begini ya, ini empirik, ini akal, lu tinggi ini akal, profesor, doktor di sini, ilmuwan di sini. Makanya antara komentator, pengamat, sama praktisi itu beda cara mikirnya. Pengamat politik itu di sini. Tapi kalau praktisi politik atau pejabat itu seharusnya di sini. Pengamat kedokteran di sini, tapi praktisi kedokteran di sini. Dan yang terakhir, ini orang-orang ruhani. Ilmunya enggak dari ini, enggak dari ini, enggak dari ini, tapi ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebut dapat ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu, teman-teman, karena Allah bukanlah ilmu yang dipelajari. Ilmu laduni itu bukan ilmu kebal, bukan ilmu menghilang. Nah, itu biasa bagi mereka. Ilmu laduni itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang kenal Allah? Cuma Allah doang. Maka hanya Allah lah yang mampu mengajarkan diri tentang diri. حبيب سلام عليك صلوات الله